Dok, bisa ditangani gak sih si stunting ini? Maksudnya setelah tadi misalnya contoh pasien dokter gitu ya, berusia 2 tahun 3 bulan, sudah didiagnosa ternyata memang stunting gitu ya, yang disebabkan mungkin kesalahan feeding rules dan lain-lain gitu ya. Bisa ditangani dan akhirnya anak ini bisa tumbuh kembang secara optimal gak sih? Sebenarnya bisa dengan catatan tidak lebih dari usia 5 tahun. Tidak lebih dari usia 5 tahun? Kenapa? Apa yang terjadi setelah usia 5 tahun? Karena kalau misalnya di atas 5 tahun, kita agak susah ngejar berat badannya. Yang kita fokuskan ketika anak stunting adalah memastikan berat badannya tumbuh supaya apa? Supaya tinggi badan yang mengikuti pertumbuhan berat badannya. Sama kayak perkembangan itu dimulai dari atas ke bawah. Bayi mulai tengok-tengok, kepalanya mulai tegak, duduk, kemudian berjalan. Sama kayak pertumbuhan, yang pertama kali bertumbuh itu adalah berat badan. Berat badan naik-naik terus, maka tinggi badannya akan mengikuti. Ada namanya growth spurt di usia pre-remaja, di usia sekitar 9-8 tahun, mendekati remaja. Ketika dia masuk remaja, hormon itu akan naik terus, meningkat drastis, membuat anak itu semakin tinggi. Makanya kadang ada asumsi yang mengatakan biasanya kan anak-anak laki-laki itu setelah disunat usia SD, SMP tiba-tiba tinggi terus. Iya. Sebenarnya bukan karena disunatnya, tapi karena itu proses alamiah seorang anak laki-laki ketika usia seperti itu dia mengalami growth spurt karena proses pendewasaannya dia menuju remaja. Nah, pada anak stunting itu kalau di atas 5 tahun kita agak mengejarnya susah. Karena apa? Pemberian kalorinya sudah makin tinggi, kebutuhan aktivitas dia semakin tinggi, sehingga agak telat kalau misalnya di bawah 5 tahun. Yang baik adalah di bawah 2 tahun pada saat 1000 hari pertama kehidupan itu sangat efektif sekali kalau memang ternyata terdeteksi lebih cepat. Jadi prinsipnya adalah kalau anak itu ibunya sudah kok berat badannya nggak naik-naik ya, 2-3 bulan, 4 bulan segera ke dokter. Untuk memastikan ini anak sudah mulai ada gangguan atau enggak, stunting atau enggak. Gitu. Oke. Ada stimulasi khusus gak sih dok? Sebenarnya stimulasi itu tuh ngaruhnya ke proses perkembangan. Nah pada anak-anak yang berat badannya turun, secara kronis resiko adalah mengalami gangguan perkembangan. Karena pertumbuhan dan perkembangan itu nggak bisa dipisahkan, harus saling berkaitan. Nah tujuannya untuk pemberian stimulus itu untuk memastikan perkembangannya jangan sampai ikutan telat. Banyak pasien-pasien saya yang anaknya stunting nggak bisa jalan. Banyak anak-anak yang stunting nggak bisa ngomong di usia 1 tahun 2 tahun, belum ada kata-kata yang jelas. Sehingga stimulasi itu penting sekali. Caranya adalah selalu memberikan stimulasi, misalkan contohnya diajak bermain bola bersama, kemudian membacakan cerita, kemudian banyak hal ya seperti kita membacakan cerita, kemudian menggambar bersama, menulis bersama itu. Pokoknya apapun yang mempengaruhi untuk perkembangan kognitif dan motorik si anak ya dok ya. Betul. Tujuannya kesan, tujuan untuk menjaga agar perkembangannya tidak turun. Biasanya dok, setelah orang tua mulai menyadari ya bahwa ini anaknya stunting atau mungkin sudah didiagnosa, berapa lama orang tua memerlukan pengawasan dari dokter untuk supaya anaknya bisa tumbuh kembang dengan optimal? Sebenarnya nggak ada patokan ya, nggak ada patokan berapa bulannya. Yang jelas kita pastikan bahwa anak ini makannya sudah bagus, proses makannya sudah benar, ibunya mampu untuk merawat anaknya di rumah, tidak terjadi penurunan berat badan secara drastis, angka kesakitannya dia menurun, perkembangannya bagus, kita bisa lepas. Ya udah kontrol di vaskes pertama atau posyandu terdekat untuk memastikan tetap tumbuh kembangnya dijaga. Dokter sendiri ngelihatnya stunting di Indonesia nih gimana dok? Terakhir sih data dari Kemenkes itu lumayan masih tinggi ya, di atas 2%. Targetnya di atas 2%? Di atas 2%, targetnya adalah kalau bisa menurunkan angka stunting di bawah 2%. Sedangkan di Jawa Barat sendiri itu angkanya terakhir di 2024 itu masih 2,2%. Cukup tinggi ya? Cukup tinggi, dan salah satunya adalah di daerah kita, Cikarang. Kami sebagai Dokter Anak Indonesia cabang Jawa Barat, perwakilan Bekasi, itu punya misi moral yang sangat besar, tanggung jawab yang sangat besar untuk menurunkan angka stunting, dan bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk bisa menurunkan stunting. Cuman memang berat banget, karena masyarakat yang masih menganut budaya lama, neneknya punya aturan sendiri. Betul. Jadi stigma ini yang kita coba untuk menurunkan supaya tidak stuck dengan masa lalu, supaya ibunya bisa
berkembang, melihat masa depan. Jadi Sobat IMC jangan anggap remeh kalau misalnya ada anak-anaknya Sobat IMC yang mungkin tinggi badannya kurang atau mungkin juga berat badannya kurang. Sebaiknya segera konsultasikan ke dokter, ke ahlinya. Supaya apa? Supaya bisa ditangani lebih dini dan tentunya juga lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup. Bukan cuma kita orang tuanya tapi juga anak-anak kita gitu ya dok ya. Betul sekali. Mau konsultasi sama Dr. Reza bisa cek jadwalnya di IMCare atau website di Rumah Sakit IMC. Mau tahu event apa aja atau edukasi apa aja yang ada di Rumah Sakit IMC bisa follow semua sosial media kita ya. Ada TikTok, ada Instagram dan juga ada YouTube kita. Dr. Reza terima kasih banyak loh. Sama-sama. Ini kita dapat ilmu mudah-mudahan. baru lagi nih tentang stunting dan hubungannya dengan tumbuh kembang optimal pada anak ya. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Amin. Itulah tadi Dr. Reza Ervanda Zilmi, spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Cikarang untuk IMC Podcast Corner bareng saya Leni Diandra. Kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Sampai jumpa.